Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Sukacita. Shalom, selamat pagi waktu kita Tuhan. Haleluya. Mari persiapkan seluruh hidup kita pagi hari ini. Kita mau menikmati hadirat Tuhan yang memberikan kita suasana tenang, suasana damai sejahtera. Sejenak lepaskan apa yang menjadi beban hidup kita. Biarkan tubuh jasmani kita, biarkan jiwa kita, biarkan roh kita sejenak menjadi teduh, dan kita siap untuk memuji, mengagungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau yang sudah pelihara kami, Kau yang sudah menyertai hidup kami. Kadang saat kami harus jatuh bangun dalam perjalanan hidup kami, tapi Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau tidak pernah biarkan kami sampai tergeletak Tuhan. Yang pada sampai pagi hari ini Tuhan, Kau tetap beri kami keadaan yang baik. Haleluya. Bapak yang ilim yang baik, yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Selagi kami bersama-sama anak-anak-Mu, bersama umat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, buat sepanjang hidup kami sampai hari ini Tuhan. Dan kami bawa hidup kami pagi hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah kami. Kami rindu Engkau yang mengubah hidup kami Tuhan. Engkau terus membaharui hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
berharga keputusanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosamu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. yang sangat mengasihi kami. Engkau tidak peduli keadaan kami. Engkau sangat mengasihi manusia. Karena Engkau menghendaki manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi itu pagi hari ini Tuhan, kami mau terima anugerah-Mu. Kami mau terima kebaikan-Mu.
gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Amin. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Amin. Pengorbananmu sempurna. Saudara dikasih Tuhan, apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib itu totalitas, saudara. Tidak ada yang utuh dalam tubuh fisiknya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan disebut dalam lirik pujian ini, itulah pengorbanan yang sempurna, yang siap memulihkan saudara dan saya. Pengorbanannya itu memberi hidup buat saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih. Kasih-Mu memulihkan hidup. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu Saya sudah mau mengorbankan berdiri. Oh, kasih-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku.
percaya pagi hari ini kau dipulihkan. Amin. Setiap hati yang terluka, setiap hati yang penuh dengan kepahitan, setiap hati yang ada kebencian, setiap hati yang ada dendam pagi hari ini, bersiaplah hatimu dijamah oleh Tuhan. Amin. Kau siap dipulihkan, hatimu siap dibaharui. Akan hari ini kau yang datang dengan lesih-lesih dan beban berat. Oh, haleluya. Kau akan mengalami dibangkitkan rohmu. Amin. Kau akan bangkitkan semangatmu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Daya-Mu telah tercurah bagi Amin. pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami semua yang sudah dipulihkan pagi hari ini, kami semua yang sudah dijamah pagi hari ini, kami percaya bahwa Yesus hidup dalam hidup kami. Amin. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. amin. Dengan kekuatan salib-Mu, Ku dimampukan selalu. Semua perkara, Amin. Haleluya. semua harapanku, Ku bawa kepada salib-Mu Amin. yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau sedia dan hidup dalam
It's finished. Semua sudah kau kerjakan di atas kayu salib. Dan hari ini kami semua beroleh hidup yang baru. Di pagi hari ini Tuhan, beroleh hidup yang berbeda dari hari-hari kami yang lalu. Haleluya.
menikmati apa yang itu rasa Bapak Ibu Saudara rasakan pagi hari ini. Ada kuasa Tuhan yang akan menjamah Bapak Ibu Saudara seluruhnya. Ada
Dia mati bukan hanya menjadi sejarah, tapi Yesus mati yang kita peringati pagi hari ini, menjadikan hidup kita ini berarti, saudara. Menjadikan hidup kita ini bernilai. Terima kasih Tuhan, bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib menyucikan hidup saudara dan saya, sehingga membuat hidup saudara dan saya beda dengan orang-orang di dunia ini. Karena sejak pagi hari ini kau menerima, kau percaya bahwa Yesus mati bagimu, maka sepenuh hidupmu adalah milik Dia. Haleluya. Kuasa
Persiapkan hati, persiapkan rohmu, sediakan pikiranmu. Sebentar firman Tuhan akan dilakukan. Terima kasih. Tidak ada sesuatu yang setara untuk membalas kebaikan Tuhan. Terlalu besar pengorbanan bagi setiap kami. Apapun yang dilakukan bagi Tuhan tetap tidak dapat membalas pengorbanan dalam yang tercurah bagi kami. Tetapi ini kami lakukan selama kami hidup. Hidup kami bagi Engkau, untuk Engkau, untuk kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Beri kami hati untuk kami mendengar firman-Mu, menguatkan kami, mengingat pengorbanan yang luar biasa bagi kami, sehingga kami dipulihkan, semakin menjadi seperti Engkau. Nama Kau dipermuliakan. Dan segala hormat, segala pujian, kuasa, bahkan segala kemuliaan itu hanya bagi Yesus Tuhan. Kekuatan menembus kami hidup sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yang siap dengan firman Tuhan bersama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Ya, luar biasa Tuhan kita yang ajaib, yang tidak pernah ada batasnya kasihnya bagi kita. Mungkin bisa ditampilkan slide yang pertama. Sementara banyak orang menganggap bahwa pemberitaan tentang saya adalah kebodohan, dan memang sudah tertulis di dalam kitab suci, pemberitaan tentang saya ada kebodohan bagi orang yang akan binasa. Saya banyak baca di Facebook, medsos, banyak orang-orang yang dulunya percaya pada Yesus akhirnya berpaling dan tinggalkan Yesus. Tapi Alkitab tidak pernah batal, karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Kalau kita lihat slide di depan, saya percaya kita sudah meraba kemana arahnya gambaran dari pengorbanan Tuhan kita. Jadi seperti anak domba Paskah, itulah Tuhan kita yang dikorbankan menjadi tumbal untuk kita diselamatkan. Tidak ada cara lain untuk kita selamat, karena kehidupan ini kehidupan yang sementara. Saatnya kita akan dihakimi, dan kita akan lolos dari pengadilan Tuhan, dari hukuman Tuhan yang kekal, hanya dengan satu cara, dibasuh dengan darah Yesus Tuhan. Dan saya ingin mengatakan kita kembali, jangan tinggalkan iman kita sampai akhir, tetap setia. Saya mengingatkan bahwa yang terjadi dalam perjanjian lama adalah gambaran atau bayangan dari yang terjadi dalam perjanjian baru. Paulus katakan bahwa semua yang tertulis tentang Yesus ada di dalam perjanjian lama. Yesus mengatakan tentang aku sudah ditulis dalam kitab Musa dan para nabi, dan wujudnya adalah Yesus Mesias. Next, kita lihat yang tertulis dalam Imamat 23. Saya mereview aja. Ada 7 hari raya yang dirayakan, yang harus dirayakan oleh orang Israel, orang Yahudi. Ya, yang pertama adalah Pesak, yang saat kita rayakan kematian dari anak domba. Itulah yang kita kenal Jumat Agung.
Tapi saya tidak tahu bagaimana kisahnya bisa pasca jadi kebangkitan. Tapi kalau kita lihat di dalam gambaran apa itu dalam imamat, pasca ada tersembelihnya, tercurahnya anak domba pasca, dan itulah kematian Yesus Tuhan. Roti tidak berapi yang dirayakan pada tanggal 15 bulan Nisan. Kalau tadi tanggal 14, roti tidak berapi. Yesus terlambang sebagai anak domba yang tidak bercacat celah, yang tidak berdosa. Ini roti yang tidak berapi bagi kita semua. Dan yang ketiga yang nanti hari Minggu kita rayakan buah sulung, hari kebangkitan Tuhan kita, yang pertama kali bangkit dari kematian, yang sulung. Mungkin ada banyak berkata, zaman perjanjian lama sudah ada orang yang dibangkitkan. Bahkan Lazarus pun dalam perjanjian baru dibangkitkan. Tapi saya ingin katakan mereka mati lagi. Tapi Yesus yang sulung dari semua yang bangkit. Jadi gambaran Abikurit istilah Ibrani-nya. Yang keempat, Pentakosta. Sekali lagi saya mereview aja. 50 hari dari hari buah sulung kita akan Shavuot, Pentakosta, hari yang ke-50. Dan ini digenapi di dalam Tujuh Roh Kudus dari 1 sampai 4, dan saya warnai merah sudah terjadi penggenapannya. Nah, yang ke-5 sampai ke-7 kita mengalaminya, akan digenapi. Hari berlipat sangkakala, Yom Teruah. Pada saat sangkakala terakhir dibunyikan, yang mati akan bangkit dan kita hidup akan diubahkan. Masuk di hari pendamaian, Yom Kippur, perjamuan kawin anak domba. Dan ketika pondok daun Sukot, ini terjadi di tahun. Ini gambaran saja. Kita akan mengalami yang 5, 6, 7. Tetap setia sampai akhir. Kenapa? Karena inilah tujuan hidup kekristenan kita sebagai orang percaya yang akan kembali diperdamaikan dengan Tuhan yang sebelumnya seteru kita kan kita sudah berdosa. Akan saya review sedikit gambaran ketika Yesus disalibkan. Mungkin bisa suaranya. Sekarang akan kita kembali bagaimana peringatan kita. Supaya kita ingat kembali akan pengorbanan Tuhan kita. Sekali lagi jangan pernah tinggalkan iman kita, saudara. Jangan pernah buat sia-sia jalan sudah terjual bagi kita.
Kalau saya lihat tadi, saya perhatikan, saya menyembah Tuhan dengan lagu-lagu tadi, ingat kembali betapa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita dengan darah tercurah agar kita hidup berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Yohanes 19:30. Segera setelah Yesus mengecap anggur asam itu, dia berkata, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Kata-kata terakhir dari Yesus di atas kayu salib, sudah selesai. Tete lestai. Jadi Alkitab di dalam bahasa Ibrani seperti yang sudah ditulis di depan ini, tete lestai. Di dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani Islam. Yang lebih terkenal ya tete lestai, karena yang dibuat pertama kali adalah bahasa Yunani. It finish, wis mari, wis rampung, sudah selesai, sudah dikerjakan, dan sudah diakhiri dengan sempurna, sudah diperdamaikan, dan berarti pula sudah lunas, selesai, lunas. Inilah perkataan Tuhan. Dan kita perlu menyikapi dan kita melihat kembali apa yang sudah selesai. Pokoknya sih wis mari. Kan nggak ada awal mulanya, tahu-tahu di atas kayu sudah selesai. Berarti dari pekerjaan yang selama ini dikerjakan, dari seluruh rangkaian ketika Yesus ada di dunia, dia katakan sudah selesai. Yohanes 4:34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Kata-kata selesai. Jadi ternyata menyelesaikan pekerjaan Bapa. Ini yang sudah dikatakan Tuhan sudah selesai. Tete lestai. Sudah lunas, sudah dikerjakan dengan sempurna pekerjaan Bapa. Apa itu? Tidak lain adalah misi penyelamatan. Karena waktu Natal kita sudah pelajari, anak ini akan lahir dan dia akan menyelamatkan, bukan tidak untuk melakukan Immanuel, dan dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus dialah yang menyelamatkan. Dia sebuah keselamatan. Inilah sudah selesai, sudah selesai, sudah dikerjakan. Ya, bersyukur. Kalau pekerjaan sudah selesai itu lega rasanya. Saya mengerjakan berbagai pekerjaan, lihat aja sudah belenak pekerjaan. Wah, kan sengsara. Tapi setelah dikerjakan sudah selesai, lega. Sudah selesai, sudah lunas misi penyelamatan. Harusnya dengan momen seperti ini, dosa kita juga dipakukan di situ dan kita menjadi hidup baru di dalam Tuhan. Tinggalkan dosa lama, tinggalkan kehidupan lama, berlari-lari ke arah tujuan untuk melihat Dia. Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Sudah selesai dosamu, jangan buat dosa lagi. Seringkali kan Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Karena tidak ada penyaliban kedua. Ibrani mengatakan tidak ada pengorbanan kedua. Saya ingatkan sekali lagi bahwa pemberitaan salib ini adalah kebodohan bagi dunia. Bodoh banget orang percaya Yesus disalibkan. Bodoh, mereka mengatakan demikian. Tapi bagi kita yang percaya, ini adalah keselamatan kekal. Ini adalah hidup kita. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak ada. Kadang-kadang mereka berkata, loh Tuhan berkuasa, tinggal ngomong, aku ampuni selesai. Betul ya? Betul, saya setuju. Aku ampuni, tinggal ngomong saja. Kalau kita berdosa, kita minta ampun, maksud Tuhan berkata, dosamu diampuni, selesai. Tetapi masalahnya, di mana keadilan Tuhan? Karena dosa itu selalu membawa maut. Saya mengerti ketika Tuhan berkata, Bapak Yai berkata,
Mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan nyawa ganti nyawa. Sebenarnya itu ditujukan bukan pada orang Israel waktu itu, karena itu akan diubah Tuhan kan. Yesus berkata, engkau akan telah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi aku berkata, kasihlah musuhmu kan gitu. Kenapa? Karena sebenarnya firman itu ditujukan pada seluruh umat manusia. Nyawa kita digantikan oleh Yesus. Itu intinya. Nanti kita akan lihat lagi. Dengan apakah Yesus menyelesaikan pekerjaan Bapa? Dengan apa? Jawabannya sederhana. Nah, kita sudah pernah menyanyikan. Dengan blood, His blood. Dengan darahnya. Ini yang luar biasa. Dengan darah Tuhan, dia selesaikan pekerjaan Bapa. Jadi darah Yesus ini menyelesaikan dosa kita. Tidak ada cara lain. Dan yang luar biasa, ketika kita berdosa dan kita diampuni dengan darahnya, dan berkata, aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Jadi berbeda dengan manusia. Kalau ada orang bersalah kepada kita, wes ampun, tapi kita seiling. Ya. Saya ngalami sendiri, tapi saya mau belajar di Tuhan, ngampuni, selesai, nggak ingat lagi. Jika ada orang bersalah saya dulu, wes ampuni. Tapi kalau ketemu orang nih, wong ini seiling, saudara, seingat. Tapi kita mau belajar dari Yesus, seperti Bapa Yahweh, melupakan dan menguburnya. Mika yang mengatakan, jauh ke dalam tubir laut, engkau membuang dosaku, nggak diingat lagi. Loh, ini luar biasanya, nggak diingat lagi. Berbeda bangsa yang bersorak-sorai dan orang yang diampuni dosanya. Kita ini orang yang berbahagia, lunas dengan kita di dalam Yesus Tuhan. Berbicara soal darah ini luar biasa, karena saya sudah dari dulu mempelajari soal darah ini. Ketika manusia pertama diciptakan dari debu tanah, dibentuk dengan tangannya sendiri, dia masih menjadi seonggok, saya katakan seperti patung gitu, tanah liat yang tidak ada nyawanya. Tapi dia bisa hidup karena apa? Tuhan mengembuskan rohnya. Saat itulah ketika hembusan roh melalui hidup dari Adam, darah mulai mengalir. Makanya Alkitab mencatat di dalam darah itu ada nyawa. Dan ini dibuktikan secara ilmu kedokteran. Saudara bisa pelajari, sudah lihat juga teliti. Seluruh tubuh manusia, entah tulang, entah kulit, entah daging, unsurnya itu sama dengan tanah liat. Di tanah liat ada zat besi, Fe. Di tubuh kita ada zat besi, ada kalium, ada kalsium, fosfor, magnesium, ada semua di tubuh dan di tanah podo kabeh. Ada yang sekolah biologi atau kimia, kita pasti tahu. Ada satu hal yang tidak sama. Apa itu? Hemoglobin. Jadi Hb hemoglobin nggolek sampai di tanah tidak ada, saudara. Artinya semua yang ada di tubuh jasmani kita terbuat dari tanah sudah dibuktikan sama. Tapi darah itu memang berasal dari mulutnya Elohim Yahweh, ngalir menjadi kehidupan. Sehingga hari ini tidak ada orang yang kekurangan darah, kemudian diciptakan darah imitasi, tidak ada. Hemoglobin buatan itu tidak ada. Yang ada kalau orang kurang darah diapakan? Transfusi. Diambil dari orang lain, dimasukkan di situ. Kenapa? Karena manusia tidak mungkin bisa membuat darah, tidak mungkin bisa menyerupai, membuat sesuatu yang menyerupai darah. Di dalam darah ada nyawa, ada roh. Jadi ketika kita berbuat dosa, nyawa kita sudah mati di hadapan Tuhan dan hidup kembali ketika darah Yesus menggantikan kita. Jadi saya katakan dia donor seluruh darahnya bagi kita sehingga kita hidup. Ini darah Tuhan yang menyelesaikan semua dosa kita. Paulus kembali tegaskan yang 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli
dan harganya telah lunas, telah dibayar lunas. Selesai tadi, selesai. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Telah dibeli dengan harga lunas. Kalau kita sudah dibeli dengan harga lunas, apa yang kita lakukan? Menjaga. Jangan sembrono lagi. Tinggalkan manusia lama kita. Dosa kita sudah dipakukan bersama Yesus. Hidup baru bersama Tuhan. Waktunya tidak lama lagi. Kita akan merasakan penggenapan hari raya Penipuan Sangkakala yang kelima, hari raya pendampingan, hari raya Holocaust. Kita akan mengalami itu kalau kita tetap setia sampai akhir. Biarlah pemberian salib menjadi kebodohan mereka, tapi biarlah menjadi kita iman yang kuat yang kuat. Jadi saya katakan, ingatkan, tanpa perubahan darah tidak ada pengampunan. Ini hukum dari Tuhan sendiri. Ketika dulu seseorang berkata kepada saya bilang lagi, Tuhan itu bisa ngampuni dengan perkataannya, saya ampuni, selesai. Kemudian saya berikan ilustrasi seperti misalkan saya punya vas bunga yang bagus, yang mahal. Dia tak tahu ada orang nggak sengaja atau sengaja, saya nggak tahu nyenggol vas bunga ini pecah. Ini vas bunga yang mahal. Jadi kita ada sedangkan serupa dengan ilmu mahal sekali. Kita berharap nanti pecahlah vas bunga itu. Dan saya bisa ngomong, saya ampuni, saya maafkan, selesai. Selesai nggak sampai situ? Ya belum. Selesai pada orang ini, ya. Selesai dia diampuni. Tapi pas bunganya yang pecah bagaimana? Kan gitu. Kan harus kembali lagi. Pas bunga ini yang sudah pecah, sudah saya ampuni orang, tapi pas bunganya itu tetap pecah, tetap berantakan. Ini yang harus kembali. Nah kembalinya nih ada harga yang harus bayar. Ketika kita sudah pecah, berantakan di hadapan Tuhan karena dosa kita, Tuhan mengembalikan dengan bayar harga, yaitu nyawanya. Saya ulang kembali di musik ke depan. Saya ingin mengatakan kembali, tetelestai, sudah selesai. Dosa kita sudah dipakukan di atas kayu salib, tetap setia sampai akhir. Sudah lunas dibayar, dan darahnya yang tidak ada talannya itu yang menyucikan dosa kita. Tetap semangat ikut Tuhan, beritakan firman Tuhan, setia sampai akhir. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan kata setia dan hidup dalamnya.
seluruh rangkaian ibadah kita sedang berbicara tentang Yesus yang disalib. Sekali lagi saya mengatakan bahwa dia mati bukan untuk golongan tertentu, tapi dia mati untuk semua manusia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa Yesus mati untukmu, hari ini pula engkau menerima kehidupan yang baru. Kau menerima mujizat dalam hidupmu. Apa yang selama ini dalam hidupmu kau anggap mustahil, gak mungkin, pagi hari ini oleh kuasa salib Kristus bagimu mungkin. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi hidup. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan bagi kami ini hidup yang berharga. Dan firman-Mu teguhkan kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan hidup ini. Haleluya. Karena salib-Mu. Semoga kita menyanyikan tujuan. Mari kita buka. Sebelum membuka, kita bersama-sama dulu berdoa. Angkat satu paket roti dan anggur. Angkat dengan tangan. Naikkan ke atas. Mujizat-Mu karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Semua jemaat, semua pelayan, kita akan menikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Bersama-sama kita mengangkat roti yang sudah menyatu dengan anggur. Haleluya. Terima kasih. Bapa Yahweh Elohim yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami sudah diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua perkara dosa, bahkan sampai perkara maut sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Bagi kami semua anak-anak Tuhan, supaya kami beroleh hidup, supaya kami beroleh kuasa-Mu Tuhan. Ini menjadi janji yang nyata bahwa keselamatan sudah kami terima dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan lebih lanjut tuntun kami semua anak-anak-Mu Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus, menjadi persekutuan yang indah, persekutuan hidup kami bersama Engkau Yesus. Kami bersama-sama sudah mengangkat roti dan anggur di hadapan Engkau dengan ucapan syukur Tuhan. Ya Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang menguasai. Ketika kami akan bersama-sama makan dan minum di dalam nama-Mu, kami menerima kuasa-Mu yang sempurna. Kami menerima mujizat-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari silakan buka, ambil roti. Terima kasih Tuhan Yesus. Roti yang kami angkat di hadapan Engkau ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib, untuk memberikan kami kekuatan, kuasa, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam hidup kami. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, percaya, terima, makan dengan iman dalam nama Tuhan.
Selanjutnya angkat anggur lebih tinggi di atas kepala kita. Demikianlah anggur yang kita angkat bersama-sama pagi hari ini. Ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Bahkan darah-Mu menyucikan hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Angkat kedua tangan saudara, semua mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau sudah ampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah melupakan dosa kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami terima hidup yang baru kami terima Tuhan. Kuasa dosa tidak berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Bapa Yahweh Elohim yang baik, yang sangat baik buat kami. Sekali lagi kami bersama-sama mengucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa kami menjadi manusia Elohim yang berbeda, menjadi manusia Elohim yang terus disempurnakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tidak mau kalah lagi dengan persoalan hidup kami. Tuhan, Kau yang memberikan kami kekuatan pagi hari ini. Kami tidak mau undur dengan setiap persoalan-persoalan hidup kami. Pagi ini Kau memberi kami kuasa, bahwa kami berkuasa atas persoalan hidup kami. Bukan kami yang dikendalikan oleh masalah hidup kami. Karena Tuhan inginkan bahwa kami adalah orang-orang menjadi orang-orang yang berkemenangan, menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua firman-Mu. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Dengan sukacita Tuhan, pagi ini kami juga mau persembahkan yang terbaik menjadi ucapan syukur kami. Dan persembahan yang kami berikan ini menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, yang menyenangkan Engkau Tuhan. Semua menjadi kemuliaan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekali lagi kami semua terima semua ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama kami. Amin. Silakan dulu, kasih Tuhan, kita akan berikan.
Ya, baik Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, terima kasih sekali lagi buat Pastor Dr. Puspito Indro yang sudah berkirim ke tempat ini dan memberikan berkat firman Tuhan yang luar biasa, terpakai lebih lagi dan berkati keluarganya, pekerjaannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semuanya pagi hari ini, dan saya mau tambahkan saja saudara bahwa minggu depan tanggal 31 saya mengundang Bapak Ibu semua hadir. Kita akan mengadakan resepsi. Pak Puspito jika berkenan bisa hadir. Mau ada resepsi Pak, bukan menikah ya. Bukan menikah, tapi kita sedang mengadakan ucapan syukur bahwa Gereja Yakin Jemaat Injil Anugerah Blitar tahun ini sudah berulang tahun yang keempat. Amin. Yang keempat Pak. Jadi kita akan adakan hari Minggu besok, dan kemudian sorenya dilanjutkan dengan aksi sosial dari para pemuda remaja untuk bagi takjil. Ya, nanti tempat segala sesuatu sudah diatur oleh koordinator pemuda remaja. Nah, mungkin kalau dari Bapak Ibu mau ada ikut mendukung program ini atau acara ini, ya dapat menghubungi Saudara Haryanto. Ya, kemarin ada nyumbang apa itu, mata dan buku. Ya, mau nabur apa lagi Bu? Justru mau nabur kemarin Tegal. Oh Tegal. Iya. Tegal buatannya Putri, gitu. Atau apa lagi? Ya, kita memang targetnya berapa ratus? 200. Oh, targetnya 100 berarti ya. Tapi sebetulnya 100 itu masih sedikit. 100 itu 15 menit terus selesai. Ya, nah, nanti kalau Bapak Ibu ada taburan-taburan lebih ya bisa jadi lebih dari 100. Ya, memang jangkauan kita bukan di kota tapi di pinggiran kota. Ya. Baik, kemudian pagi hari ini juga setelah ini selalu dikasih Tuhan, kita masih ada acara, dan Bapak Ibu Saudara jangan buru-buru pulang. Ya, jangan buru-buru pulang. Nanti acaranya simple, Saudara ya, gampang. Hanya mencari telur yang ada di seluruh area ini. Ya, yang dapat banyak itu yang menang. Ya, cari telur sebanyak-banyaknya. Ya, tadi saya lihat ada telur yang bilang bahwa bantu Saudara mungkin ada itu ya. Waktunya berapa menit Pak? Nah, Waktunya berapa menit? secepatnya Saudara pokoknya. Ya, ada berapa jumlahnya, ada berapa Haryanto? Jumlahnya 41. berapa? 41. Oh, 41 telur. Ya, 41 telur harus secepatnya ini ya. Ini terutama pemuda remaja ini. Ya, baik. Sebelum acara dimulai, sudah dikasih Tuhan, saya minta Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita sama-sama akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali kami hambamu dengan seluruh jemaat yang dikasih Tuhan mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal kepada akhirnya. Dan Tuhan, Engkau yang terus meneguhkan, menguatkan kami. Kami pulang dari tempat ini, kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami. Kami melanjutkan aktivitas demi aktivitas. Dan kami perlu kekuatan kuasa Tuhan. Sehingga sepekan ke depan kami menjalani hidup tidak lagi kami penuh dengan kekhawatiran. Tidak lagi penuh dengan ketakutan. Dan pagi hari ini Tuhan, kehadiran-Mu pagi hari ini yang menenangkan kami, menguatkan kami Tuhan. Dan kami yang sangat percaya
Shekinah glory, kemuliaan Tuhan menyertai kami semua. Amin. Ini sekarang sampai selamanya. Kemuliaan Tuhan itulah yang menuntun hidup kami, yang menyertai hidup kami, sehingga kami tidak salah melangkah, kami tidak salah berkeputusan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami. Hidup kami ini menjadi hidup yang bermanfaat, hidup yang mempermuliakan Tuhan, hidup yang menjadi berkat. Dan pertemukan kami Tuhan di hari Minggu yang akan datang dengan keadaan yang baru, semuanya baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, saudara kami tidak di pagi hari ini karena kesibukan pekerjaan, ada yang sakit, ada yang sedang dalam masalah, ada yang sedang dalam perjalanan. Hamba-Mu serahkan Tuhan, anak-anak yang terkasih yang tidak di pagi hari ini, dan semua tetap dalam kasih setia. Mereka yang tetap hidup dalam anugerah Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan, yang bekerja Tuhan sertai dan berkati, yang dalam perjalanan Tuhan menyertai dan sampaikan di tempat tujuan dengan keadaan yang selamat. Bahkan yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Kau yang menjamah dan menyembuhkannya. Bahkan yang sedang letih lesu dan berbeban berat Tuhan, dan Tuhan bawa mereka datang kepada Engkau, dan mereka menerima kelegaan, mereka menerima sukacita yang baru dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pagi hari ini juga kami berdoa buat hamba-Mu, anak-Mu yang terkasih Pak Puspito Tuhan. Kau melihat kesetiaannya, Kau melihat ketekunannya, ketika banyak hal yang dipercayakan dalam hidupnya, baik itu dalam pelayanan, dalam pekerjaannya. Tuhan, Engkau yang terus menopang kehidupan anak-anak Pak Puspito. Kau yang terus menghibur, Kau yang terus menguatkan dia. Karena saat ini kalau anak yang terkasih sedang menghadapi perkumpulan, juga buat istri terkasih dari Pak Puspito. Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk kami berharap, tapi kami bersama-sama bersama Pak Puspito menaruh percaya. Tuhan, bagi Kau ada yang mustahil. Bu Mega boleh dipulihkan, diberi kesehatan. Saatnya kan tiba. Tapi ini makin meneguhkan Pak Puspito sebagai suami untuk semakin kuat, terus bertumbuh di dalam Engkau, terus hidupnya terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan memberkati pelayanan Pak Puspito, tidak hanya di tempat ini, di banyak tempat di ladang Tuhan, di mana Tuhan utus dan melengkapi lagi, lebih lagi dengan hikmat, dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap firman yang disampaikan itu menjadi firman yang menghidupkan, firman yang memberi kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Biarlah kami pulang dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan kami percaya bahwa Engkau-lah Elohim yang akan menyediakan segala keperluan-kebutuhan kami semua anak menurut kekayaan dan kemuliaan. Kami percaya bahwa Engkau-lah Elohim membuat kami atau memberikan dalam hidup kami ini tidak kekurangan satu apapun, tapi berkelimpahan. Bahkan damai serta Elohim yang melampaui segala akal, yang akan menjaga, memelihara hati dan pikiran kami semua anak dalam Yesus Kristus Tuhan sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, buka kedua tanganmu, arahkan wajahmu atas. Engkau memandang kemuliaan Tuhan yang turun atasmu, dan terimalah dengan ucapan syukur. Itu berkat anugerah yang datang dari Bapa yang Agung. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita kepada Roh Kudus, memberkati, menyertai Bapak Ibu saudara semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya sudah memberikan dari iman semua katakan Amin. Amin. Silakan duduk Bapak dikasih Tuhan dan Yesus memberkati. Baik, silakan.
acaranya. Saya serahkan Haryanto. Ya, shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan, kita lanjut ke acara berikutnya. Nah, di dalam area sini, saya juga tidak tahu, Pak Nathan juga tidak tahu. Ada satu orang aja yang nyebarin semua telurnya. Nah, Bapak Ibu Saudara boleh menjelajah semua area gedung ini untuk mencari dengan jumlah telurnya 41. Nanti kita hitung. Kalau masih belum genap 41, kita akan terus mencari telurnya. Nah, mungkin ya bebas sih di mana aja Bapak Ibu bisa dapatin, nanti yang paling banyak itu maju ke depan kita kumpulin dan katanya dapat juara. Oke? Siap Bapak Ibu Saudara? Siap. Oke. Di atas barang? Ya, di atas. Bebas. Di lingkungan sini aja ya. Lingkungan sini sama luar. Oh, lingkungan sini sama luar gitu. Luar juga ada. Nah, itu orang yang menyebarkan Bapak Ibu Saudara. Saya juga nggak tahu ini. Saya juga nggak tahu ini telurnya di mana. Oke, bisa mulai 1, 2, 3, cari sebanyaknya. Loh, akeh Pak Didik. Loh. Sudah.